Halo guys, kenalin sebelumnya nama gue Elma. Di video kali ini aku akan sedikit membahas tentang materi pembelajaran kelas 11, tentunya di bab 2 terakhir. Dan materi yang pertama kita itu akan membahas permintaan dan penawaran uang. Nah, kita bahas tentang permintaan uang dulu. Permintaan uang adalah istilah yang biasanya dipakai oleh para ekonom dalam menjelaskan suatu individu ataupun perusahaan yang ingin memegang uang, ya. Jadi permintaan uang adalah unit moneter, baik itu berupa uang kartal ataupun uang giral yang dipegang secara tunai dalam periode waktu tertentu. Oke, kali ini kita akan masuk ke segmen teori, di mana di permintaan uang itu ada dua guys, ada klasik dan juga likuiditas. Klasik itu atau teori kuantitas uang atau bahasa Inggrisnya itu quantity of money, dicetuskan oleh yang bernama David Ricardo. David Ricardo itu beliau mengatakan kalau misalnya harga barang itu dipengaruhi oleh jumlah uang di pasaran, seperti itu. Ada juga rumusnya seperti ini guys. Jadi M sama dengan K kali P, dengan M sebagai uang, K itu sebagai konstanta, dan juga P sebagai harga. Nah, teori ini tuh sebenarnya cukup sederhana guys, dimana David Ricardo itu tidak melihat faktor-faktor yang mempengaruhi nilai uang. Maka dari itu muncullah seorang ilmuwan baru, namanya Irving Fisher. Nih, seperti ini orangnya. Beliau itu menyempurnakan rumus yang sudah dicetuskan oleh David Ricardo dengan rumus seperti ini, dimana ada M dikali V sama dengan P kali T. M itu sebagai jumlah uang yang beredar, T itu sebagai jumlah barang dan jasa, V sebagai kecepatan perputaran uang, dan P tingkat harga umum. Hello, I'm back with a different face. Yeah, I use my guys. Sorry, semoga aja ini nggak keganggu ya, maksudnya nggak ngeganggu kalian ya. Oke, kita lanjut tadi sampai mana? Kuantitas uang. Ya, karena kuantitas uang itu cukup terkenal gitu kan, akhirnya mengundang atau menarik perhatian para ekonom dari tentunya dari University of Cambridge from England, dari Inggris. Dan salah satunya itu yang harusnya kalian udah tahu, namanya Albert Marshall. Ini orangnya. Beliau ini adalah pencetus teori persediaan cash atau cash balance theory, atau juga disebut teori neoklasik, dimana beliau itu mengatakan kalau misalnya nilai uang itu bisa dipengaruhi atau bisa tergantung terhadap pendapatan seseorang atau masyarakat, dan juga jumlah tunai yang ditahan dalam bentuk cash atau tunai tadi gitu. Nah, rumusnya itu ada seperti ini, dimana ada M sama dengan K kali P kali Y, dengan M sebagai jumlah uang yang beredar, P tingkat harga, K jumlah uang yang untuk persediaan kas, dan Y pendapatan. Seberapa lama uang disimpan itu tergantung sama pendapatan seseorang. Semakin tinggi pendapatan seseorang atau gaji lah ya orang, maka uang yang disimpan juga ya makin lama gitu. Tapi kalau misalnya semakin rendah, semakin kecil, atau ya di bawah UMR ya simpanannya lebih sebentar gitu, atau lebih dikit gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya itu sama seperti yang udah aku sebutin tadi, kan ada klasik sama satu lagi ya likuiditas atau referensi likuiditas ya. Nah, dia itu dikemukakan oleh seseorang yang harusnya juga kalian udah tahu guys, namanya itu ada John Maynard Keynes. Orangnya yang ini juga bakalan muncul di beberapa menit kemudian ya, tapi nanti. Nah, beliau tuh mengatakan kalau misalnya ada 3 motif seseorang bisa megang uang. Pertama itu ada motif transaksi, kedua itu ada motif berjaga-jaga, dan ketiga itu ada teori spekulasi. Motif spekulasi. Oke, pertama-tama kita bahas yang motif transaksi dulu ya, atau transaction motif ya. Ini lebih tepatnya seperti kayak transaksi sehari-hari, terutama transaksi sehari-hari, dimana semakin besar pendapatannya atau semakin besar income seseorang, gaji, itu juga pasti pengeluarannya lebih banyak. Ada rumusnya seperti ini.
Nah, di situ ada rumusnya M T kecil sama dengan K kali Y ya, sama dengan keterangan itu ada M T sebagai kebutuhan transaksi, ada K sebagai suatu proporsi konstan, di mana apa ini ya, konstan sebagai suatu, di mana K suatu proporsi konstan, di mana O lebih besar dari K, kalau lebih besar sih lebih kecil dari K lebih kecil dari 1. Dan ada Y sama dengan pendapatan. Dua itu ada motif berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu seperti ibaratnya itu kayak motif darurat ya, atau ya dana darurat. Misal nih kayak hari ini lu nggak ada kepastian, misal besok aja nauzubillah min dzalik lu kena bencana gitu kan, atau ada wabah, kena penyakit, dan untungnya kalian udah punya cadangan uang gitu kan. Nah itu ada rumusnya sendiri guys, ternyata rumusnya tuh seperti ini. Nih. Ada M1 sama dengan MT sama dengan ditambah M P sama dengan F dalam kurung Y, mana M1 itu adalah permintaan uang yang dilandasi oleh motif transaksi dan berjaga-jaga, ada MT permintaan uang dengan motif transaksi, MP permintaan uang dengan motif berjaga-jaga, dan F dalam kurung Y sebagai fungsi pendapatan. Ternyata dana darurat pun ada rumusnya ya guys. Aku juga pas belajar kayak kok ada ya kayak gini ya namanya juga ilmu, serah mereka lah yang buat. Nah yang terakhir itu ada apa, motif spekulasi atau spekulasi motif ya dalam bahasa Inggrisnya, dimana motif spekulatif itu kayak semacam memberikan kesempatan seseorang untuk melakukan transaksi secara spekulatif, dimana biasanya tujuannya itu untuk mendapatkan keuntungan yang besar walaupun resikonya gede, kayak beli saham, investasi, dan lain-lain semacamnya. Dan ini pun ada rumusnya juga gitu loh Beb. Nih begini rumusnya, dimana ada M2 ditambah F dalam kurung I. M2 adalah permintaan uang yang dilandasi oleh motif spekulasi, dan F dalam kurung I sebagai fungsi bunga. Nah dari ketiga-tiganya ini kan ada gabungannya gitu ya, itu juga ada rumusnya, dimana tambahan dari tadi yang spekulatif, berjaga-jaga, dan juga transaksi itu ada rumus sekaligusnya seperti ini. Nah makan rumus panjang banget kan, tapi tenang aja guys, semoga aja nggak muncul di ujian ya. Dimana ada L sama dengan M1 ditambah M2 sama dengan F Y dalam kurung tambah F dalam kurung I. Kita akan masuk ke segmen kurva permintaan uang. Kalau kalian ingat di kelas 10 itu dulu pernah belajar tentang permintaan dan penawaran barang dan jasa kan ya. Itu juga sebenarnya sama seperti permintaan dan penawaran uang, tapi kita bahas yang permintaan uang dulu ya kurvanya. Ini sama seperti permintaan barang dan jasa juga guys, dimana ini tuh konteksnya pinjaman ya. Kalau pinjaman itu pasti ada bunganya. Semakin tinggi suku bunga itu, maka permintaan atau pinjaman yang diminta itu ya lebih dikit, seperti permintaan ya kan. Tapi kalau misalnya bunganya atau suku bunganya lagi turun, lagi kecil, orang-orang pada berani buat minjem, otomatis permintaan atau pinjaman akan naik seperti itu. Dan ini kurvanya ya seperti turun gitu ya, turun dari atas di tebing yang menjulang tinggi turun ke bawah. Semakin tinggi harganya, bunganya ya semakin sedikit permintaan atau pinjaman yang orang-orang pengen. Begitupun sebaliknya ke penawaran uang, sama seperti penawaran barang dan jasa, semakin tinggi suku bunga, maka penawaran pinjaman atau uang ya itu juga pasti meningkat. Karena ya kalau misalnya kalian posisi sebagai pemilik uang yang banyak gitu ya, terus ada orang yang mau minjemin, terus pas banget suku bunganya tuh lagi naik tuh, mungkin kalian juga bakalan nawarin, nih nggak apa-apa pinjemin, bunganya lagi gede, untuknya makin gede gitu loh. Makanya biasanya kalau misalnya buat penawaran semakin tinggi suku bunga,
suku bunga itu penawarannya akan meningkat. Kecuali begitu pun sebaliknya, kalau penawarannya lagi turun ya apa namanya? Kalau suku bunganya lagi turun ya penawarannya juga turun. Berbanding lurus lah ya. Seperti itu. Dan ini kurvanya seperti ini. Lihat ya. Menjulang tinggi ke kanan. Kanan apa kiri? Ya lihat aja dari foto lihat begini. Kalau kalian lihatnya dari kiri ke atas ke kanan ya, ke sana tinggi. Nah, sedari tadi kan kita udah bahas ya dari teori, kurva dan lain-lain semacamnya. Nah, sebenarnya apa sih faktor-faktor selain yang dijelaskan di teori-teori tersebut, seperti spekulasi, berjaga-jaga, ada juga transaksi, jumlah uang, pendapatan dan lain semacamnya. Itu selain itu tuh ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan uang. Sebelum itu, mari sebaiknya kita bahas yang permintaan uang terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama itu ada namanya pengeluaran konsumen, di mana dalam periode tertentu itu konsumsi masyarakat tuh bisa meningkat, seperti misalnya di hari-hari besar biasanya banyak orang yang menjual aset kekayaannya dengan menjual saham digantikan dengan uang tunai dan lain-lain semacamnya. Jadi di sini kita tahu dari kesimpulan kalau semakin tinggi tingkat konsumen seseorang, itu akan mempengaruhi permintaan uang. Permintaan uang pun jadi tinggi gitu. Nah, yang kedua itu ada transaksi saham dan juga obligasi. Saham dan obligasi kalau kurang menarik itu bakal susah dijual cepet, makanya kebanyakan orang itu terdorong buat nyimpen kekayaan mereka yang berupa uang itu. Makanya permintaan uang tuh bakal meningkat. Terakhir atau yang ketiga dari faktor yang mempengaruhi permintaan uang itu ada perubahan harga secara umum. Dimana nih amit-amit nih, dari contohnya terjadi inflasi, harga-harga makin mahal, itu pasti permintaan uang juga meningkat. Tapi menariknya di sini, kalau misalnya tingkat kepemilikan uang cenderung meningkat pada tingkat yang sama seperti harga, jadi sementara permintaan nominal uang meningkat, permintaan real tetap sama. Oke, ini aku agak jauhan dikit dari kamera biar agak enak gitu ya. Dimana di sini bagian yang mau terakhir di bagian bab permintaan dan penawaran uang. Di sini aku mau jelasin tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Sebelumnya kan aku udah bahas nih yang permintaan uang tuh ya. Sekarang aku mau bahas tentang penawaran uangnya. Nah, dimana ada satu itu faktornya yang kok gini sih bahasanya, maksudnya kayak yang mempengaruhi lah ya, mempengaruhi penawaran itu ada tingkat bunga. Ini tingkat bunga atau suku bunga itu sangat mempengaruhi atau faktor utama dalam penawaran uang, guys. Jadi kayak cukup krusial. Dimana semakin tinggi suku bunga, ya ekonomi akan lesu, soalnya sedikit yang mau minjam uang. Ya, permintaan uangnya menurun. Maka dari itu, biasanya Bank Indonesia akan meningkatkan persebaran uang di pasaran biar suku bunganya turun gitu. Nah, yang kedua itu adalah tingkat inflasi, dimana kalau inflasinya tinggi, perekonomian akan lesu, orang-orang jadi nggak mau beli, daya belinya menurun, perusahaan karena nggak punya barang atau jasa yang dijual akhirnya mem-PHK karyawannya, mengakibatkan pengangguran. Nah, biasanya pemerintah itu akan melakukan tindakan, atau Bank Indonesia itu melakukan tindakan berupa menjual surat-surat berharga seperti SBI. Oke, yang ketiga itu ada tingkat produksi dan juga pendapatan nasional. Biasanya itu tercermin di PDB dan juga PNB yang rendah. Nah, pemerintah itu biasanya akan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Buat apa? Buat meningkatkan rasa semangat perbankan dan juga dunia usaha. Nah, yang terakhir itu ada nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah yang turun, maka pemerintah akan menurunkan jumlah rupiah di pasaran. Sekarang kita akan masuk ke segmen inflasi. Sebenarnya apa sih inflasi itu? Biasanya inflasi itu dikaitkan dengan peningkatan harga jual barang ataupun menurunnya nilai tukar rupiah, ya kan?
Nah, sebenarnya itu apa sih yang bisa menyebabkan terjadinya inflasi ini tuh? Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada namanya tarikan permintaan inflasi atau demand pull inflation. Dimana ini tuh berkaitan dengan meningkatnya jumlah permintaan di pasar. Itu bisa jadi dari meningkatnya permintaan pemerintah atau pengeluaran pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, ada juga mungkin meningkatnya permintaan pihak swasta yang menyebabkan harga naik seperti itu. Karena penawarannya itu tetap, tapi jumlah permintaannya terus menaik, maka dari itu biasanya produsen akan meningkatkan harganya. Jadi itu yang menyebabkan inflasi, harganya naik gitu, bikin mahal. Nah, ini tuh ada contoh tabelnya nih, seperti ini. Di sini ada mula-mula permintaan masyarakat digambarkan oleh kurva D dan penawaran digambarkan oleh kurva S, gitu kan. Jumlah barang yang diminta adalah QO. Permintaan naik menjadi Q1 sedangkan penawaran tetap. Akibatnya kurva permintaan bergeser ke kanan menjadi D1 dan harga bergeser dari P0 ke P1. Harganya naik dan titik keseimbangan bergeser dari E0 menjadi E1. Nah, yang kedua itu ada namanya inflasi dorongan biaya produksi atau cost push inflation. Biasanya itu terjadi karena meningkatnya harga bahan baku, produksi, ada juga karena meningkatnya gaji karyawan, ada juga meningkatnya bahan distribusi atau BBM. Nah, kalau misalnya BBM naik, biaya distribusinya pun akan meningkat. Perusahaan biar enggak rugi dong, mereka nggak mau rugi, makanya presentase keuntungan mereka tuh ditambahkan, membuat harga produk yang mereka hasilkan itu meningkat atau naik. Itu yang menyebabkan inflasi, cost push inflation. Nah, ini dia ada tabelnya seperti ini. Itu kan ada tuh namanya kurva S ya. Permintaan digambarkan oleh kurva D dan harganya itu terletak di titik P0 ya. Sementara itu jumlah yang ditawarkan adalah sejumlah Q1 Q0 maaf. Oleh karena kenaikan biaya produksi sedangkan permintaan tetap, jumlah penawaran berkurang menjadi Q1. Akibatnya kurva penawaran bergeser dari S menjadi S1 dan harga naik dari P0 menjadi P1. Akibat lainnya adalah titik keseimbangan bergeser dari E0 ke E1. Nah, yang ketiga yaitu karena bertambahnya jumlah uang yang beredar. Teori ini tuh dicetuskan oleh para kaum klasik tadi yang di teori sebelumnya. Itu karena jumlah uang itu akan menentukan harga. Kalau misalnya barangnya itu tetap tidak bertambah atau tidak berkurang, tapi pendapatan atau uang yang beredar itu meningkat, itu akan mempengaruhi harga barangnya. Misal nih, pemerintah melakukan anggaran defisit, sistem defisit, di mana pemerintah tuh mencetak uang banyak. Nah, yang akan meningkatkan pendapatan seseorang. Karena meningkatnya persebaran uang di pasaran itu akan meningkatkan juga harga barang. Itu yang jadi alasan kenapa negara tidak selalu mencetak uang untuk bayar hutang ataupun meningkatkan gaji UMR, karena itu bisa mengakibatkan inflasi. Ya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke bagian jenis-jenis inflasi. Kita bagi jenisnya juga, ada yang berdasarkan keparahannya, sumbernya, dan juga penyebabnya. Nah, keparahannya itu ada 4 tingkat, bukan 4 ya, 4 tingkat. Tingkat pertama itu ada namanya inflasi ringan, di mana inflasi ini tuh harga-harga naik secara umum tapi tidak mengganggu atau menyebabkan krisis perekonomian di suatu negara. Inflasi ringan itu inflasinya ada di bawah 10% per tahun. Yang kedua itu ada namanya inflasi sedang, di mana inflasi ini sebenarnya itu tidak terlalu mengganggu bidang perekonomian, tapi sedikit mengganggu masyarakat atau orang-orang yang berpenghasilan tetap, di mana dengan sedikit meningkatnya harga, pengeluaran mereka juga akan bertambah, sehingga ya menggonjang-ganjing kesejahteraan orang-orang kelas menengah ini.
Inflasi sedang itu ada di kisaran 10-30% per tahun. Nah, tingkat ketiga itu ada namanya apa? Ya, inflasi berat. Dimana inflasi ini tuh udah ngacauin atau ya sedikit menghancurkan, atau ya bukan menghancurkan sih, maksudnya mengacaukan perekonomian di negara gitu ya, di suatu negara. Ini tuh biasanya di kisaran 30-100% per tahun. Orang-orang ini tuh biasanya nggak mau nyimpen uang mereka banyak-banyak karena suku bunganya juga akan melemah, turun gitu. Keuntungan mereka yang bakal didapat juga akan sedikit. Nah, yang keempat, yang terakhir, tingkat yang paling parah itu ada di hyperinflasi ya. Ini tuh contohnya bisa kalian lihat dari kasus Argentina dan juga Zimbabwe yang mereka tuh bisa ratusan, karena hyperinflasi itu jumlah atau presentasinya itu di atas 100% per tahun. Kau bayangin aja noh. Ih, gila. Bahkan mereka aja tuh biasanya menabung emas buat investasi di masa depan karena uang tuh udah nggak seberarti itu buat mereka. Nah, yang kedua, yang jenis-jenis itu ada berdasarkan sumbernya kan. Nah, yang pertama itu karena dari luar negeri gitu. Negara satu sama lain kan pasti melakukan hubungan ekonomi ya, ekspor impor dengan negara lain. Di sini kalau misalnya suatu negara mengimpor suatu produk atau barang dari negara yang mengalami inflasi atau harga-harga di negara itu naik, itu akan mempengaruhi harga jual di negara yang dituju. Misal contoh Indonesia, impor kopi ya dari negara C. Di negara C ini sedang mengalami inflasi. Harga kopi itu mahal. Begitu masuk ke Indonesia, itu harga kopi mungkin berkali-kali lipat lebih mahal saat dijual belikan di masyarakat, di pasaran gitu. Nah, yang kedua itu dari dalam negeri. Bisa saja itu pemerintah melakukan kebijakan defisit anggaran atau anggaran defisit, di mana pemerintah tuh mencetak uang banyak banget sehingga meningkatkan peredaran jumlah uang di pasaran, dan ada juga mungkin bisa terjadi dari kelangkaan barang. Misal dari contohnya gagal panen. Kalau gagal panen, penawaran produknya berkurang, tapi permintaan akan produknya bertambah yang mengakibatkan harga-harga barang langka ini itu meningkat. Nah, yang terakhir dari jenis-jenis inflasi itu kan ada yang berdasarkan penyebabnya. Ada dua nih. Pertama itu karena kenaikan permintaan. Produsen yang tidak dapat memenuhi permintaan konsumen yang meningkat, itu pasti produsen akan menaikkan harga. Sesuai dengan hukum ekonomi, jika permintaannya itu naik tapi penawarannya tetap, pasti harganya akan cenderung naik. Nah, yang kedua itu karena kenaikan biaya produksi yang sudah sebutkan tadi. Bisa karena kenaikan bahan baku ataupun biaya distribusi, itu akan mempengaruhi nilai harga barang pas saat dijual nanti. Nah, oke, sekarang kita masuk ke bagian segmen menghitung inflasi. Jadi di sini ada contoh soal, jeng seperti ini, ada tabel ya. Dimana di situ tabelnya berarti kalau perbandingan rata-rata harga eceran nasional beberapa jenis barang pada tahun 2020 dan 2021 berdasarkan laporan BPS dalam Statistik Indonesia 2022. Harga dinyatakan dalam rupiah dan merupakan harga rata-rata tahunan. Nah, di sini kan kelihatan loh, ada daging ayam ras kilogram. Dari tahun 2020-nya itu cuma 43.677,96. Di tahun 2021 naik jadi 45.411 ya. Nah, itu tuh sampai ke bawah, nah sampai ikan kembung. Nah, ini kan ada jumlah ya, ada total di tahun 2020 dan juga tahun 2021. Di tahun 2020 tuh ada di 56.487 kan. Rupiahnya 59. Nah, sedangkan di tahun 2021 itu naik menjadi 3.000
133. Nah, di sini angka indeks tahun 2020 ditetapkan 100%. Jadi indeks harga tahun 2021 sama dengan total harga di tahun 2021 dibagi tahun total harga di tahun 2020 dikali 100, jadinya sama dengan berapa itu? Ya 107,75. Berarti kesimpulannya dalam 1 tahun dari tahun 2020 sampai ke tahun 2021, harga-harga yang tercantum di tabel itu tuh naik sebesar 7,75% setahun itu ya. Setelah panjang lebar kita bahas inflasi, terus apa sih sebenarnya dampak buat kita dan juga negara orang-orang gede gitu ya, manusia yang terlingkup di dalam suatu wilayah gitu, entah baik itu negara atau wilayah mana gitu. Nah, jadi itu sangat berpengaruh terhadap, pertama itu pendapatan, tentunya pendapatan masyarakat ya. Bagi para pelaku produsen atau usaha, ini inflasi itu dapat menguntungkan juga merugikan. Dalam kasus inflasi lunak gitu ya, atau enggak inflasi yang dapat dikendalikan, itu produsen atau usaha itu akan sangat terbantu karena meningkatnya harga produk mereka. Seperti itu, maka membuka kesempatan bagi banyak membuka kesempatan peluang kerja juga bagi banyak orang gitu. Tapi untuk orang-orang atau masyarakat yang berpenghasilannya itu tetap, ini sangat mengganggu bagi kesejahteraan mereka guys, karena dengan meningkatnya harga-harga bahan pokok ya membuat pengeluaran mereka makin bertambah. Nah, yang kedua itu terhadap kegiatan ekspor ya. Daya saing yang melemah karena meningkatnya harga barang atau makin mahal itu akan menyulitkan eksportir dan juga negara untuk bisa menjualkan barangnya ke luar negeri. Ya, ini juga berdampak pada menurunnya tingkat penjualan dan juga ya devisa negaranya ya makin kecil gitu. Nah, yang ketiga itu berkurangnya minat orang buat nabung. Kenapa nih? Misal orang mau nabung ke perbankan kan. Nah, biasanya kalau misalnya dia menabung di tahun 2020 dengan mencantumkan deposito dan selama 1 tahun dia mendapatkan suku bunga sebesar 15%. Tapi jika terjadi inflasi, misal di dalam 1 Januari tahun 2020 itu selama 1 tahun sampai tahun 2021 terjadi inflasi sebesar 11%, yang tadinya 15% dikurangi 11% jadi apa? Iya, suku bunganya jadi cuma 4% doang. Jadi ini yang buat orang-orang tuh gak mau nabung, males gitu, karena ya gak ada untungnya. The same things. Yang terakhir itu akan mempengaruhi kalkulasi harga pokok. Produsen jika menjalankan usaha pastinya akan menghitung harga pokok produksi dan juga harga jual produknya kan. Nah, jika terjadi inflasi yang presentasenya itu tidak menentu setiap tahun, itu akan mempengaruhi perhitungan dari harga pokok produksi dan juga itu harga jual produknya, sehingga perhitungannya mereka tuh seringnya nggak tepat karena ya berubah-ubah kan setiap periode waktu tertentu. Jadi ya gitu, usaha mereka tuh jadi terganggu atau kacau. Ini bagian segmen terakhir dari bab inflasi ya, yaitu ya jelas dong kita akan nanya terus cara mengatasi si inflasi itu gimana gitu. Nah, itu ada 2 cara guys, ada kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Kebijakan moneter nih biasanya dengan mengurangi persebaran atau jumlah uang yang beredar di masyarakat. Bank sentral sebagai lembaga independen yang nggak diatur sana sini sama pemerintah itu akan mengeluarkan beberapa kebijakan seperti persediaan kas, kebijakan diskonto dan juga perluasan pasar terbuka. Nah, yang kedua itu kan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu terkait dengan permintaan dan juga permintaan dan juga pendapatan pemerintah. Kebijakannya itu bisa seperti menghemat pengeluaran pemerintah. Kedua, ada menaikkan tarif pajak.
Buat apa guys? Iya tentu aja buat yang membatasi persebaran uang di pasaran agar menghindari atau mengurangi tingkat inflasi. Nah, selanjutnya itu ada kebijakan fiskal. Nah, sebelumnya kan ini di kayak sebelum-sebelumnya aku udah sering ngomong kebijakan fiskal gitu kan. Kebijakan fiskal setelah moneter. Nah, kita akan bahas kebijakan fiskal. Sebelum kita bahas pengertian ataupun ya apa itu kebijakan fiskal, kita baiknya bahas sejarahnya dulu. Kenapa bisa ada nih populer kebijakan fiskal? Nah, kita mundur ke belakang di tahun 1930, tepatnya di Amerika. Ya di Amerika itu di sana itu sedang mengalami namanya Great Depression atau depresi berat, di mana pemerintah tuh mengupayakan banyaknya pembangunan. Kita tahu kalau banyaknya pembangunan pastinya juga butuh banyak biaya. Maka dari itu Amerika kesulitan untuk menambah pemasukan atau kas negara, ditambah juga daya serap tenaga kerja yang rendah sehingga banyaknya pengangguran. Maka dari itu muncullah seorang ilmuwan yang sebenarnya aku udah pernah sebut juga di awal, ya John Maynard Keynes yang ini tadi ini. Beliau mengatakan kalau misalnya negara itu punya hak untuk mengelola pemasukan atau pendapatan dan juga pengeluaran negara gitu. Maka dari itu beliau mengusulkan kebijakan fiskal ini dengan atau melalui kenaikan pengeluaran pemerintah untuk mendorong permintaan. Maka dari itu Amerika akhirnya menerapkan namanya kebijakan deficit spending. Ya, deficit spending. Oke. Kita tarik kesimpulan kalau kebijakan fiskal itu apa? Ya, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran dan juga pendapatan suatu negara. Sebenarnya tuh apa sih fungsi dari kebijakan fiskal ini gitu kan? Sebenarnya ya jelas lah, buat mengatasi masalah ekonomi, krisis, apapun, pengangguran, kemiskinan dan lain semacamnya kan, ya kan rantai. Nah, sebenarnya ada beberapa fungsi. Yang pertama itu ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi itu ya berkaitan dengan perpajakan dan juga pengeluaran pemerintah, di mana dana yang hasil dari pendapatan pemerintah itu dari perpajakan dan juga BUMN dan lain semacamnya itu tergantung pemerintah dalam mengalokasikan dana tersebut untuk tujuan tertentu, di mana ya dampaknya juga bakal langsung ke negaranya sendiri, langsung ke negaranya gitu. Nah, yang kedua itu ada fungsi distribusi, di mana di fungsi ini tuh ya sedikit lebih berbeda dari fungsi alokasi. Kalau di fungsi distribusi, dia itu sifatnya lebih spesifik dan lebih jelas. Biar apa? Biar ya dana yang didistribusikan tuh ya khusus ke segmen ekonomi yang telah ditentukan itu, yang udah clear itu. Misal contohnya itu kayak pemerintah mengalokasikan 1 triliun untuk program-program kesejahteraan sosial. Pemerintah mengalokasikan 20% pendapatan negara untuk pendidikan. Itu kan lebih spesifik, no. Nah, yang ketiga juga ada fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas itu ya tentu aja untuk menstabilkan perekonomian. Ini tuh menjaga agar tidak terjadinya fluktuasi harga pokok misalnya. Jangan sampai tuh mengalami penaikan ataupun penurunan secara drastis dalam waktu-waktu tertentu. Kayak gitu. Jadi ya tetap seimbang, stabil. Gak naik turun secara bersamaan yang drastis. Nah, yang terakhir itu adalah ya fungsi pembangunan. Ya iyalah, dengan pembangunan yang bagus, perekonomian akan berjalan dengan lebih baik gitu. Pendapatan pemerintah atau kas negara juga akan semakin meningkat. Selanjutnya kita masuk ke bagian jenis-jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu ada 2, ada ekspansif atau ekspansioner. Yang kedua itu ada kebijakan kontraktif atau kontraksioner. Kita bahas yang ekspansif dulu ya. Yang ekspansif itu adalah kebijakan di mana pemerintah tuh meningkatkan pengeluaran pemerintah tapi menurunkan pajak.
Buat apa? Ya jelas buat pertumbuhan GDP atau Gross Domestic Product atau PDB. Kebijakan ekspansif dipakai kalau misalnya daya beli masyarakat menurun dan pengangguran di mana-mana. Gitu ya, pengangguran, nggak ada pemasukan uang, ya daya belinya juga turun karena nggak punya duit. Nah, yang kedua itu konstruktif, ya kan? Konstruktif atau konstruksioner itu kebalikannya dari ekspansif. Kalau ekspansif itu meningkatkan pemasukan pemerintah dan menurunkan pajak, tapi kalau yang di konstruktif dia itu kebalikannya, merendahkan pengeluaran atau belanja pemerintah tapi meninggikan pajak. Cuma buat apa sebenarnya? Untuk menurunkan pertumbuhan PDB atau GDP real. Yang tadi juga sama, pertumbuhan GDP real aku typo. Nah, yang kedua juga sama, GDP real. Ya, udah ada intinya tuh yang konstruksional itu kebalikannya dari ekspansif ya. Seperti itu. Nah, kita mau masuk bagian terakhir di kebijakan fiskal. Itu ada instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal itu ada dua, ada sistem perpajakan dan juga politik anggaran. Kita bahas yang perpajakan dulu ya. Nah, perpajakan kalau di dunia ekonomi itu didefinisikan sebagai pemindahan sumber daya dari manusia dan usaha-usaha, baik itu usaha swasta ataupun yang milik pemerintah, ke pemerintah atau politik dengan mekanisme tanpa wajib membayar atau memberikan balas jasa langsung. Ya, biasanya kenaikan pajak ini atau tarif pajak ini tuh bertujuan untuk memperbaiki perekonomian. Pemerintah memiliki hak untuk mengatur perekonomian di suatu negara, kayak gitu. Kalau misalnya pajak diturunkan, berarti pemerintah memberikan kesempatan bagi para pengusaha untuk menjalankan usaha. Nah, yang kedua itu kan ada politik anggaran. Politik anggaran itu dibagi jadi dua lagi, guys. Ada yang beraturan sama yang tidak beraturan. Duh, capek banget. Semuanya bercabang anda. Nah, yang berimbang, kalau misalnya pemerintah mengambil kebijakan yang berimbang ini, berarti pemerintah bertujuan untuk menyamakan pengeluaran dan juga pemasukan negara atau pendapatan negara. Tapi kalau misalnya tidak berimbang itu dibagi jadi dua, ada defisit sama surplus, bagi lagi nggak tuh. Nah, kalau yang defisit di mana pengeluaran itu lebih banyak daripada penerimaan. Maksudnya pemasukannya lebih dikit daripada pengeluarannya. Ini sengaja buat apa? Untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini tuh biasanya dipakai kalau misalnya negara atau keadaan ekonomi itu sedang mengalami resesi. Yang kedua kan ada surplus. Surplus ini tuh kebalikannya dari defisit. Surplus berarti mengurangi pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah tapi meningkatkan kas negara. Nah, ini tuh sengaja dilakukan kalau misalnya ekonomi tuh udah sampai di batas ekspansif dan juga memanas ya, dengan meningkatkan pajak untuk mengurangi daya beli masyarakat. Baik, kita masuk ke bagian ekonomi mikro dan juga makro. Pertama kita bahas yang mikronya dulu ya. Jadi mikro itu adalah suatu kegiatan perekonomian di mana mempelajari atau menganalisis tindakan atau perilaku individu dan juga rumah tangga. Biasanya analisis mikro ini tuh mencangkup ada konsumen, produsen, para investor, pekerja dan juga pemilik modal. Iya, pemilik modal produksi. Nah, siapa sih latar atau ilmuwan yang mencetuskan ekonomi mikro ini? Ada yang bernama Adam Smith dan juga David Ricardo. Ya, beliau mencetuskan teori ekonomi mikro ini tuh di sekitar abad ke-18 dan juga 19. Nah, ekonomi mikro juga itu dapat mempengaruhi permintaan dan juga penawaran di pasar. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kebijakan ekonomi mikro ya. Nah, di sini ada yang pertama itu cara mereka dalam mengatasi masalah kelangkaan. Ya, individu ataupun perusahaan itu pasti ingin memiliki keuntungan yang lebih besar dong.
walaupun dalam menghadapi krisis kelangkaan. Di sini mereka harus berpikir bagaimana caranya menentukan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Dan mereka itu harus memiliki atau mempunyai suatu data yang akurat dalam membelanjakan uangnya itu, membelanjakan sumber daya yang mereka punya. Dari pihak konsumen, mereka harus menentukan dengan tepat bagaimana uang yang mereka belanjakan atau sumber daya yang mereka keluarkan itu memiliki nilai yang maksimum setelah produk itu dipergunakan, paham nggak? Sedangkan untuk produsen, mereka itu harus menentukan dengan tepat bagaimana sumber produksi ini bisa menghasilkan barang yang lebih murah dan juga bermutu walaupun sedang mengalami krisis kelangkaan. Nah, kebijakan yang kedua itu adalah membentuk kesepakatan antara konsumen dan juga produsen. Di sini kita tahu bahwa dari pihak konsumen ataupun produsen itu pasti menginginkan keuntungan ya untuk masing-masing belah pihak. Nah, contohnya itu ada kegiatan di pasar internasional, tradisional ataupun di supermarket. Tapi ya lebih sering tuh dia di pasar karena di situ tuh adalah suatu perkumpulan partai besar agar memudahkan para konsumen dan juga membuat harga yang dijual belikan tuh jauh lebih murah daripada biasanya yang di kios-kios gitu. Ketiga nih, yang terakhir itu adalah pemanfaatan analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan. Peluang biaya ini itu maksudnya merujuk pada biaya yang tidak terlihat dan juga biaya terlihat. Oke, sebelumnya yang saya sudah jelaskan itu kan kebijakan yang dikeluarkan oleh produsen dan juga konsumen kan. Ada juga dong kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satunya itu adalah menetapkan harga minimum produk ataupun jasa untuk melindungi para produsen. Adapun menetapkan harga maksimum untuk melindungi para konsumen. Oke, kita masuk ke bagian ekonomi makro. Sebelumnya kan aku udah jelasin tentang ekonomi mikro kan. Nah, sekarang mau bagian ekonomi makro. Tentu aja kalau ekonomi makro itu ya cukup berbeda dengan ekonomi mikro ya. Kalau ekonomi mikro kan dia lebih spesifik, lebih jelas, cakupannya lebih kecil. Sedangkan untuk ekonomi makro dia itu sifatnya lebih luas, lebih general, lebih keseluruhan gitu ya. Nah, salah satu ilmuwan yang mencetuskan ekonomi makro itu sama dengan orang yang menentukan kebijakan fiskal juga tuh. Ya, namanya John Maynard Keynes. Di bukunya apa? The General Theory of the Employment, Interest and Money di 1936. Nah, karena ekonomi makro ini mekanismenya secara keseluruhan kan, dia itu mempelajari tentang kecenderungan atau hal-hal yang menyebabkan perubahan suatu perekonomian di suatu negara gitu kan. Baik itu dari cangkup nasional, general ataupun internasional atau global ya. Nah, apa aja sih sebenarnya yang dicangkup oleh ekonomi makro ini? Ya ada tuh namanya struktur, kinerja, perilaku dan juga suatu keputusan dalam menentukan kebijakan ekonomi. Tentu aja variabel-variabel itu pasti dipelajari di perekonomian makro kan. Tapi apa sebenarnya variabelnya? Ada namanya agregatif atau secara keseluruhan. Contohnya itu seperti menentukan tingkat pendapatan nasional, ada juga tentang kesempatan kerja, ada investasi nasional, ada suku bunga, ada juga perdagangan internasional dan lain-lain semacamnya. Nah, selanjutnya itu ada indikator prestasi kegiatan ekonomi makro ya. Gimana dampak positifnya itu ya, sejauh mana perkembangannya seperti apa. Nah, yang pertama itu dilihat dari neraca perdagangan dan juga neraca pembayaran. Neraca perdagangan yang surplus berarti itu menandakan kalau ekspor itu lebih tinggi daripada impor. Ini bagus dong karena ya meningkatkan pendapatan. Nah, yang kedua itu ada neraca pembayaran. Neraca pembayaran yang aktif tentunya itu menandakan kalau pendapatan negara itu jauh lebih besar daripada pengeluaran negara. Nah, yang kedua ini jadinya dua, adalah pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi dan juga pendapatan per kapita.
jika mengalami prestasi di ekonomi makro itu akan mendapatkan presentase yang jauh lebih tinggi. Misal di pertumbuhan ekonomi itu melebihi variabel atau presentase yang sudah dijelaskan di tahun sebelumnya, misal mengalami peningkatan di tahun berikutnya. Ada juga per kapita di mana pendapatan meningkat tetapi jumlah penduduknya tetap, itu berarti pendapatan per kapitanya meningkat gitu. Nah, yang ketiga itu adalah penggunaan tenaga kerja dan juga pengangguran. Ini tuh ya, setiap negara pasti ada perbedaan antara angkatan kerja dan juga penyedia tenaga kerja. Nah, ini itu bisa dilihat dari negara yang dianggap sebagai negara yang udah berhasil menggunakan tenaga kerja secara penuh, itu dilihat dari presentase penganggurannya itu di bawah 4%. Itu berarti bagus gitu ya. Jadi penggunaan tenaga kerja itu bisa diserap dengan baik. Nah, yang keempat itu adalah perubahan keadaan harga-harga atau inflasi. Inflasi adalah fenomena perekonomian atau ekonomi yang tentu aja itu nggak diinginkan oleh siapapun, terutama suatu negara, karena ya dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Dampaknya itu ya seperti peningkatan suku bunga, berkurangnya investasi dari luar negeri atau di dalam negeri, dan lain-lain semacamnya kan. Maka dari itu, indikator keberhasilan suatu negara di perekonomian makro ya terlihat dari terkendalinya tingkat inflasi di suatu negara. Nah, yang terakhir, yang kelima itu adalah kestabilan kurs mata uang dalam suatu negara. Kurs mata uang yang stabil dari tahun ke tahun itu menunjukkan kalau ekonomi itu dalam keadaan yang baik, stabil. Sedangkan kurs mata uang yang berubah-ubah atau tidak stabil itu menunjukkan kalau misalnya perekonomian itu tidak stabil. Misal dalam satu kurs $1 Amerika Serikat itu bernilai Rp5.000. Jika suatu perusahaan berhutang sebanyak 100 juta, ya udah 100 juta. Tapi jika suatu saat tiba-tiba kurs mata uang menurun, nilai mata uang menurun, dan $1 itu seharga dengan misal sebesar 12.000, itu berarti jumlah hutang suatu perusahaan itu bisa menaik ya lebih dari 2 kali lipat itu, jadi 200 berapa juta seperti itu. Jadi ya itu menentukan dengan keberhasilan suatu pemerintah atau negara dalam menentukan kurs mata uang. Nah, di sini aku akan menyebutkan beberapa manfaat atau tujuan dari kebijakan ekonomi makro ya. Pertama itu adalah menstabilkan neraca pembayaran dan juga kurs valuta asing. Kedua itu ada mengusahakan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga itu ada pencapaian penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi, mengendalikan inflasi, dan yang terakhir itu adalah menstabilkan kegiatan ekonomi. Nah, adapun kristalisasi di kebijakan ekonomi makro itu ada dua. Itu ada kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Nah, selanjutnya ada kebijakan moneter. Sebelumnya kan aku udah sedikit menyebutkan tentang kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal kan. Nah, di sini aku mau jelaskan tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas yang dikeluarkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia jika di Indonesia ya. Berbeda dengan kebijakan fiskal yang dia itu dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, adapun peran dan fungsi dari kebijakan moneter itu pertama menjaga stabilitas ekonomi. Ya, kebijakan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi itu sesuai dengan yang diharapkan, berkesinambungan, berjalan searah, agar tidak terjadi suatu masalah-masalah ekonomi yang datang nantinya gitu. Nah, yang kedua itu adalah menjaga stabilitas harga, di mana menjaga agar harga barang ataupun jasa tidak
apa ya, mengalami lonjakan kenaikan harga lah ya, nggak mahal, nggak terlalu mahal ataupun terlalu murah gitu, agar tidak terjadinya inflasi, agar tidak terjadinya inflasi. Nah, yang ketiga ya berarti itu ada meningkatkan kesempatan kerja. Nah, yang terakhir itu ada memperbaiki neraca perdagangan dan juga neraca pembayaran. Ya, kita tahu kalau neraca perdagangan yang surplus itu dimana jumlah ekspor lebih bagus daripada impor, dan yang neraca pembayaran yang aktif dimana pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Nah, ini fungsi dari kebijakan moneter itu agar neraca perdagangan dan juga neraca pembayaran itu sesuai dengan target yang ditentukan oleh bank sentral. Adapun jenis-jenis dari kebijakan moneter itu ada dua, guys. Pertama itu ada kebijakan ekspansif dan juga kontraktif. Kita bahas yang ekspansif dulu ya. Ekspansif adalah kebijakan yang akan dikeluarkan oleh bank sentral ketika negara itu mengalami resesi. Resesi itu apa? Resesi adalah suatu fenomena di mana daya beli masyarakat itu menurun. Maka dari itu biasanya bank sentral akan berusaha meningkatkan jumlah peredaran uang di pasaran. Ada beberapa kebijakan yang biasanya diambil oleh bank sentral, seperti pertama, menurunkan tingkat suku bunga. Kedua, membeli surat-surat berharga seperti sertifikat dari Bank Indonesia. Ketiga, menurunkan cadangan kas minimum. Keempat adalah melonggarkan pemberian kredit. Nah, yang kedua itu kan ada kebijakan kontraktif. Kontraktif ini biasanya diambil oleh bank sentral ketika negara itu terlalu overheating kegiatan ekonominya, di mana daya beli masyarakat itu sangat tinggi yang dapat mengakibatkan inflasi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut biasanya bank sentral akan memutuskan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakannya seperti apa? Ini kebalikannya dari kebijakan ekspansif, seperti meningkatkan suku bunga, yang tadi membeli sekarang jadi menjual. Jadi menjual surat-surat berharga Bank Indonesia contohnya. Ada juga meningkatkan cadangan kas minimum dan juga memperketat pemberian kredit.